dua, tiga. This is our story. Halo semuanya, Halo semuanya, saya Akbar. saya Dava. Hari ini kami ingin berbagi cerita tentang langkah-langkah kecil yang kami pilih selama menjadi mahasiswa. Jadi aku kan masih tinggal bersama orang tuaku. Terus kebutuhanku semuanya masih dipenuhi oleh orang tuaku juga. Dan aku bersyukur untuk itu. Tapi ada saatnya aku bertanya apa pada diriku sendiri. Kalau suatu saat hari nanti, aku apakah bisa udah mandiri? Apa belum? Jujur saja, dulu aku tipe yang boros. Apapun itu aku belikan untuk barang ataupun makanan. Uang jajan cepat habis juga tanpa aku sadari juga sih. Aku membeli banyak barang juga seperti yang tadi aku katakan. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk belajar menabung. Tepatnya pada saat aku masih sekolah, pada saat SMP, aku sampai akhirnya aku belajar satu hal untuk mengubah semuanya, yaitu menabung. Aku mulai menyisihkan uang jajan sekolah, dan juga kalau ada tambahan seperti uang ampau, aku sisihkan juga dan aku tabung. Walaupun tidak besar, cuma hanya 5.000, 10.000 ataupun itu akan aku tabungkan. Menabung mengajariku juga untuk menahan diri. Setiap kali aku ingin sesuatu, aku pikirkan terlebih dahulu apakah itu termasuk kebutuhan kah ataupun itu keinginan. Aku juga memulai mencatat pengeluaranku setiap aku ingin membeli sesuatu, dan aku juga membuat target kecil, dan aku menanamkan kebiasaan baru dalam hidupku. Ada hari di mana aku juga rasa berat dan aku juga tergoda untuk membeli hal-hal yang tidak penting dan aku tidak butuhkan juga, tapi aku tetap bertahan untuk tetap menabung. Dan di awal hasilnya hanya celengan yang sedikit berat, namun dari situlah aku belajar bahwa hasil besar selalu dimulai dari usaha yang kecil. Beberapa tahun kemudian aku bisa membeli suatu logam mulia, walaupun logamnya kecil, tapi itu adalah suatu kebahagiaan karena aku telah menabung telah lama juga, jadi aku bisa membeli logam mulia tersebut. Aku bisa membeli suatu barang tersebut dengan kesabaranku sendiri dari hasil menabungku. Menabung juga mengajariku disiplin, bertanggung jawab, dan kemandirian, bahwa dewasa itu bukan hanya tentang umur, tetapi tentang bagaimana kita mengatur hidup kita sendiri. Kalau Akbar belajar dari langkah kecil untuk menabung, nah kalau aku sendiri belajar dari langkah besar yang membawa aku keluar dari zona nyamanku. Aku masih ingat saat pertama kali aku menerima ini bahwa aku lolos magang di Telkomsel melalui program pemerintah yaitu NSIB. Waktu itu terasanya sangat-sangat menyenangkan, sangat-sangat exciting, sangat-sangat bangga, sampai aku share ke grup keluarga dan ke teman-temanku. Aku sadar ini angka yang cukup besar dalam perjalanan hidupku. Dan saat hari pertama aku masuk magang, tentu itu pasti sangat-sangat nervous, sangat-sangat shock lah, karena di sana itu dunianya sangat cepat, semua orang di sana buru-buru, di sana sangat-sangat kejar-kejar waktu. Di tempat kerja profesional tersebut ritmenya cepat dan targetnya pun pasti besar. Semuanya terasa menantang dan sangat hal yang baru untukku. Di sana aku dapat bagian sebagai UI UX designer intern. Aku berhadapan dengan tiga proyek besar, yaitu ada Telkomsel Storefront Enterprise, lalu ada Enterprise Data Warehouse, hingga ada Telkomsel Marketing Automation. Dari awalnya aku hanya melakukan riset pengguna, mengumpulkan data dan membuat wireframe serta membuat prototype desain, hingga setiap minggunya aku melakukan review dengan mentor, dengan beberapa tim, dan dengan manajerku tentunya. Dan pasti setiap minggu tersebut ada beberapa revisi, ada beberapa hal yang selalu menjadi kelemahan dalam desain yang aku buat. Nah, pasti di setiap revisi tersebut membuat aku merasakan kadang kesal, kadang sangat tinggi kesabarannya, dan ada saatnya aku merasa aku ragu kayak apakah sebenarnya aku bisa nggak sih mengerjakan tugas ini. Nah, dari beberapa revisi tersebut akhirnya aku terus belajar, terus bertanya, dan terus berdiskusi untuk menerima kritik dan memperbaiki diri. Dan pada akhirnya
desainku diapresiasi oleh mentor, oleh tim di sana dan oleh manajer di sana. Mereka bilang desainku ini sudah memenuhi kebutuhan dan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, di momen tersebut aku akhirnya bisa tersenyum dalam hati dengan lega dan berkata bahwa akhirnya aku bisa menyelesaikan tugas untuk membuat website tersebut ini. Aku belajar bahwa keberanian melawan ketakutan adalah pintu menuju pencapaian yang sangat besar. Bahwa dunia kerja bukan untuk tempat yang ditakuti, tapi tempat untuk tumbuh. Dan sebagai contoh, dari tempat tersebut aku bisa explore ke tempat lain. Aku bisa mencoba hal baru di tempat lain, yaitu contohnya di Pertamina. Aku sempat melakukan magang di sana, di PT Pertamina Kilang Internasional selama 1 bulan. Walaupun 1 bulan saja, tapi di sana aku juga mengerjakan proyek yang cukup besar dan cukup intens. Karena waktunya sebentar, jadi aku sangat-sangat dikejar-kejar di sana. Aku membuat proyek website untuk mengelola stok kilang di sana, yaitu stok masuk minyak dan stok keluar minyaknya. Karena ini fokus pada kilang, jadi itu sangat krusial dan sangat penting untuk di sana. Dan pada akhirnya pun aku juga bisa menyelesaikan magang di sana dengan baik, dan mentor juga sangat mengapresiasi kinerja diriku, hingga pada titik puncaknya aku bisa ngobrol dengan direksi di sana, direksi HR, dan menawarkan aku untuk magang lagi, tapi untuk waktunya aku belum bisa menentukan. Dari menabung aku belajar kemandirian, dimulai dari hal kecil yang aku kendalikan setiap hari. Dan dari magang di Telkomsel serta di Pertamina, aku belajar bahwa kepercayaan diri tumbuh jika kita berani menghadapi hari yang tidak kita ketahui dan hal yang tidak kita ketahui. Seringkali kita takut mencoba, padahal kenyataan tidak sesuai yang kita bayangkan. Setiap langkah yang kita ambil, sekecil apapun, punya arti yang penting dalam membentuk masa depan. Kami menjalani perjalanan yang berbeda, namun tujuan kami sama, menjadi pribadi yang siap menghadapi dunia. Mulai dari jaringan kecil Hingga dunia kerja yang profesional, kami percaya bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil. And this is our step toward maturity, toward responsibility, toward our future. This is our story. Terima kasih telah mendengarkan perjalanan kami. Sampai jumpa di cerita berikutnya.